Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menyusuri keindahan alam, memotret keramahan budaya, dan merekam kemajuan pembangunan dari konektivitas Tol Langit Timur Indonesia. Bersama saya Amalina Lutfia dan tim Ekspedisi Bakti untuk Negeri, kita menjelajah Nusa Tenggara Timur. Dalam Bakti untuk Negeri, Ekspedisi Nusa Tenggara. Dipersembahkan oleh Melanjutkan perjalanan dari Pulau Rote, tim Ekspedisi Nusa Tenggara Timur menuju ke Kabupaten Flores Timur, tepatnya di Kota Larantuka. Untuk menuju Flores Timur, kami harus kembali transit di ibu kota provinsi, Kupang. Dari Pelabuhan Bolo Kupang di Pulau Timor, tim menempuh perjalanan laut yang diperkirakan akan memakan waktu selama 15 jam hingga mencapai Pulau Flores. Kapal feri dengan rute Kupang Larantuka hanya tersedia 2 kali setiap minggunya, yaitu di hari Kamis dan Minggu. Udah jalan, akhirnya setelah kemarin sempat tertunda, perjalanan tim Ekspedisi Nusa Tenggara akan berlanjut ke Flores Timur, tepatnya Larantuka. Kali ini kita akan menyeberang menggunakan kapal feri ini, kira-kira menempuh 15-16 jam perjalanan. Udah jalan kapalnya, kita cari tempat duduk dulu. Dan kali ini kami menumpang kapal motor penumpang Ile La Balekan yang dinahkodai oleh Kapten Hengki Hanas. Ia mengizinkan kami untuk memasuki ruang kendali dan memperlihatkan bagaimana seorang nahkoda kapal bekerja dan tentu bagaimana mereka memanfaatkan internet. Ngobrol sebentar, nganggu nggak, Pak? Boleh ya? Bisa di samping ngobrol ya, Pak ya? Ada perkembangan penambahan jaringan, maksudnya kestabilan jaringan setiap tahun atau dari dulu memang sudah seperti ini? Sinyal internet yang ada, yang kita sudah sering dapat, ya kalau tidak salah 5 tahun ya, 5 tahun belakangan ini dari 2015 ya, itu memang sudah bagus. Sudah bagus. 3 jam dari Pelabuhan Tolak itu masih bisa dapat. Masih bisa dapat. Jadi penumpang pun masih bisa akses. Video call, WhatsApp, apa segala macam masih bisa. Kalau untuk internet sendiri sebenarnya berguna nggak, Pak? Sangat berguna. Jadi misalnya apabila dalam pelayaran saya mungkin baru 1 jam, 2 jam atau 3 jam, apabila alat-alat navigasi saya tidak berfungsi, blackout atau trouble, posisi dalam keadaan darurat, apabila tidak ada yang bisa difungsikan di atas kapal ini, satu-satunya itu yang terbantu ya internet. Pakai navigasi lewat internet ya? Saya juga bisa pakai aplikasi dalam pelayaran.
15 jam berada di kapal saat matahari terbit kami tiba di Larantuka. Larantuka adalah sebuah kecamatan sekaligus ibu kota dari Kabupaten Flores Timur. Sebuah kota kecil dengan lanskap yang sangat unik karena berada di kaki gunung, namun juga berbatasan langsung dengan laut. Hampir sama dengan wilayah Nusa Tenggara Timur lainnya, Larantuka juga menyimpan banyak keragaman hayati dan juga keramahan budaya. Tim ekspedisi menuju ke perhentian pertama kami untuk melihat bagaimana konektivitas jaringan internet di kota ini. Pulau Flores dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas tinggi. Nah, salah satu daerah penghasilnya adalah Larantuka, tepatnya di Desa Leraboleng. Dari sinilah kopi Robusta khas Flores Timur berasal, yang dikenal dengan nama kopi Leworok. Industri rumahan yang menjadi andalan pendapatan petani di kampung ini. Seluruh proses pemisahan biji, roasting hingga penggilingan dilakukan dengan tangan secara tradisional dan dilakukan dalam kelompok unit usaha kopi Leworok yang dibentuk oleh Yosef Laweoyan. Pengemasan kopi Leworok telah berhasil meningkatkan nilai ekonomis kopi yang juga menunjang penambahan pendapatan para petani. Sebelumnya, petani hanya mendapat penghasilan rata-rata 4 juta dari hasil menjual biji kopi dalam setiap hektar lahannya. Namun sekarang, dalam kelompok Leworok Kopi Lestari, penghasilan petani mencapai 30 juta rupiah setiap hektarnya, atau 10 kali lipat dari penghasilan sebelumnya. Namun satu yang disayangkan, pemasaran kopi Leworok terkendala jaringan internet yang belum dapat diakses di desa ini. Halo Bapak. Halo Mbak. Saya dengar di sini sentra kopi rumah ya Pak ya? Betul, Pak. Dengan Bapak? Dengan Bapak ya, silakan Oh, dulu. terima kasih. Ini kopi asli dari desa atau kampung ini? Dari Kampung Leworok. Leworok ya. Pak, ini sudah berapa tahun ini kopi ini mulai dikemas oleh Bapak? Dari tahun 2015. Dari tahun 2015. Produk kita sudah masuk di program Bangga Buatan Indonesia dari Kementerian Perindustrian Oh, oke. Indonesia. Itu satu-satunya produk UKM yang dari Flores Timur. Oh, itu Flores Timur ya kopi Bapak Leworok. ya. Terus dari segi pemasaran online, kita Facebook ada fanpage-nya, Instagram ada, Oh, ada. melalui WhatsApp dan sebagainya. Yang online itu ketika saya produksinya banyak, saya harus ke Larantuka di pusat kota untuk mencari tempat yang memang sinyalnya Oh, bagus. jadi sebenarnya dari Bapak produksinya sudah cukup ya Pak ya untuk Ya. untuk dipasarkan secara massal gitu ya Pak. Ya. Cuma kendala pemasarannya di online ini Bapak di sini tidak ada sinyal ya Pak ya. Waduh, di sini ini susah sekali. Jadi kalau di sini di sekitaran Bapak lagi di rumah dan membutuhkan sinyal itu gimana? Bapak ada tempat-tempat yang ada Ya. sinyal atau harus ke kota semua Pak? Saya kalau memang hal yang mendesak sekali dan memang dalam satu hari saya bisa 3 atau 4 kali ke tempat di mana sinyalnya bagus. Tidak hanya kopi dari kampung ini juga dihasilkan produk madu hutan Flores Leworok. Walau dalam keterbatasan jaringan, namun pelopor kemajuan di desa ini telah bergerak untuk terus berinovasi dan siap mengharumkan nama Flores Timur di negeri ini, bahkan di dunia dengan produk unggulannya. Dari Kampung Leworok, tim ekspedisi akan melanjutkan perjalanan menuju ke ujung pulau, Kecamatan Tanjung Bunga yang menyimpan keindahan alam memukau. Dipersembahkan oleh Perjalanan tim ekspedisi di Kabupaten Flores Timur berlanjut ke Kecamatan Tanjung Bunga. Tepatnya kami akan menuju ke sebuah desa, Aransina. Kecamatan Tanjung Bunga terletak di ujung pulau dan dianugerahi dengan pemandangan yang lain dari wilayah kota Larantuka. Jika di Larantuka banyak ditemui bukit dengan pepohonan hijau yang lebat dan juga pantai, saat memasuki Tanjung Bunga, tim ekspedisi langsung disuguhi dengan pemandangan indah bukit savana yang luas membentang.
Namun ada satu kekurangan di lokasi ini. Tidak adanya jaringan internet sama sekali yang sedikit menghambat tim untuk menemukan lokasi selanjutnya. Kakak, Bapak sedang mencari sinyal? Iya, siap Bang. Di sini Sedang sinyal. bisa dapat sinyal ya Pak ya? Saya di sepanjang Ada, jalan. kalau di sini ada. Di sini ada. Ini nama tempatnya apa Pak? Padang Bala Bukit, Padang Bala- Desa Aransina. Jadi ini sudah masuk desa Aransina Iya, ya? Desa Aransina. Memang sudah dari sejak dulu sinyal sulit di sini. Kalau di sini sinyalnya hanya sebatas tempat ini, kemudian yang satu lagi di desa, di SDI Lewokoli. Oke, jadi selain di sini ada di Ada desa satu lagi. pusatnya ya Pak Ya, kalau gitu. itu ada sinyal. Terima kasih. Sama-sama. Tim tiba di SD Impres Lewokoli di Desa Aransina. Disinilah satelit bantuan bakti Kominfo dipasang dan menjadi satu-satunya sumber jaringan internet di desa. Tidak ada internet di desa ini ya Pak? Iya, tidak ada. Iya, bisa mengakses dari provider apa telepon seluler ya Pak? Iya, ya. Sudah mulai dipasang bakti ini tahun berapa Pak? 2020, sekitar 2020. 3 bulan yang 3 lalu. bulan yang lalu. Iya, ya. Dulu sebelum ada internet itu, Bapak dan mungkin siswa atau orang-orang desa ini mencari sinyalnya bagaimana? Oh, kalau belum ada internet kita susah untuk akses. Akses. Kami harus jalan kaki kurang lebih 2 jam 2 jam? ke tempat sinyal sehingga bisa. Di masa pandemi, internet sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan aktivitas belajar mengajar, sehingga pertemuan tatap muka langsung dapat dikurangi. Namun di Desa Aransina dan desa sekitar, sekolah online mustahil dilakukan karena tidak tersedianya jaringan internet. Sekolah menjadi satu-satunya sumber mereka untuk mengakses informasi di dunia maya. Dan di sekolah yang mendidik 139 murid ini, hanya 25 orang murid yang tercatat memiliki akses ke gawai atau memiliki telepon seluler. Di SD Impres Lewokoli ini di Desa Aransina sekarang sudah bisa mengakses internet setelah ada bantuan dari Bakti. Ada namanya? Ada Sensi mau mengakses internet itu cukup ke sekolah aja. Biasanya buat apa aja internetnya? Cari PR di Google. Cari PR di Google. PR-nya itu apa coba? Yang kemarin dikasih Ibu Guru apa? PS geografi, PS Geografi untuk komponen-komponen peta. Tak hanya digunakan untuk aktivitas belajar mengajar, menjadi satu-satunya sumber jaringan di Desa Aransina dan desa sekitarnya, SD Impres Lewokoli juga seringkali menjadi kantor darurat bagi para perangkat desa yang membutuhkan akses internet. Bapak-bapak ini aparat desa dari desa sekitar ya Pak ya? Ya, Dari desa mana aja Pak? saya dari Desa Laton Libu 2. Bapak? Dari Desa Aransina. Oh, saya lihat ini bapak desa ya ini berdua ya? Iya. Sedang mengakses internet di sini. Iya. Memang sering mengakses ke sekolah ini dan kenapa Pak? Kenapa harus di sini Pak? Ya, memang tempat inilah yang kami dari Desa Laton Libu 2 harus menempuh kurang lebih 7,5 kilo untuk datang ke sekolah ini untuk menggunakan signal di sini untuk mengakses informasi dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administrasi desa. Oh, jadi sebenarnya dari desa Bapak itu yang paling dekat dengan internet yang ada sinyalnya itu di sini. Di sini. Ya. Di tempat Bapak belum ada sinyal sama sekali. Memang tidak ada sama sekali. Kalau Ya. sinyal telepon? Tidak ada juga. Kecamatan Tanjung Bunga menjadi salah satu lokasi yang masih menyisakan blank spot atau titik yang belum tersedia jaringan internet. Walau di beberapa lokasi telah dibangun satelit bantuan bakti dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pak Sekdis, ini saya ke Larantuka, ke Flores Timur tepatnya, Ya, dan ya. masih mendapati beberapa tempat blank spot, alias tidak ada jaringan ya Pak ya. Ya. Keadaannya seperti apa di Flores Timur ini sebenarnya?
Flores Timur itu terdiri dari ada 3 pulau besar. Flores Timur Daratan, Solor, Adonara. Dan topografi geografisnya berbukit, bergunung, sehingga banyak daerah yang blank spot. Ada 39 titik yang pada tahun 2020 ini kita hitung, ada 39 titik yang daerahnya blank. Sejak tahun 2017 sampai 2020 ini kita dapat bantuan dari Kementerian Kominfo Pusat melalui Bakti, ada 5 BTS dan 58 VISAT untuk membantu di daerah-daerah yang blank spot tadi. Sebelumnya di tahun 2017 itu ada berapa titik Pak yang blank spot? Sebelumnya ada 56 titik yang blank spot. Berarti sudah ada bantuan sekitar 17 ya, titik yang bisa tercapai. Perjalanan kami di Kabupaten Flores Timur akan berlanjut ke sebuah pulau di seberang Larantuka, Pulau Adonara. Sesaat lagi dalam Bakti untuk Negeri Ekspedisi Nusa Tenggara. Dipersembahkan oleh Pulau Adonara berada di sebelah Pulau Flores dan masih menjadi bagian dari Kabupaten Flores Timur bersama dengan Pulau Solor dan beberapa pulau kecil lainnya. Karena sangat dekat dengan Larantuka, penyeberangan ke Adonara hanya memakan waktu sekitar 15 menit. Menyusuri arus yang lumayan kuat dengan perahu penumpang. Hampir 3 tahun lalu mengunjungi Adonara, banyak perubahan yang saya lihat di pulau ini. Saya sudah berada di Pulau Adonara, tepatnya di Kecamatan Adonara Barat. Nah, lihat. 2 tahun lalu saya sempat ke sini, berkunjung ke salah satu desa bernama Kimakamak yang akan saya kunjungi kembali. Nah, yang membuat saya terheran-heran sekarang adalah lihat jalan ini sudah aspal semua, karena 2 tahun lalu ini jalan masih tanah. Dan begitu saya tiba di Pulau Adonara, tadi saya merasakan dan sampai sekarang masih merasakan sinyalnya sudah 4G. Dan katanya listrik pun sekarang di sini sudah 24 jam. Nah, itu perkembangan Adonara selama 2 tahun ini sangat pesat ternyata. Dari lokasi yang sebelumnya sulit mendapat akses, jalan, dan listrik dan juga jaringan internet, Adonara kini telah banyak berkembang. Dan kami di sini akan melihat bagaimana masyarakat memanfaatkannya. Oke, jadi ini sorghumnya ya Bu ya. Untuk lebih lengkapnya saya bisa tanya-tanya ke siapa Bu? Ya, Bapak Henrikus saja. Bapak Henrikus di mana? Di sana Di depan ya. Kalau gitu saya boleh ke depan ya Bu. Terima kasih. Sorghum adalah pangan alternatif pengganti beras dan jagung yang banyak ditanam di Flores Timur. Tanpa membutuhkan banyak air, sorghum sangat ideal ditanam di tanah Nusa Tenggara Timur karena curah hujan yang sangat kecil. Salah satu pengusaha sorghum adalah Pak Hendrik di Desa Kimakamak, Adonara Barat. Pak Hendrik, selamat siang. Selamat siang Ibu. Mohon izin ya Pak, ngobrol-ngobrol Bapak. Bisa. Yang produksi sorghum ya Pak? Iya benar Ibu. Ya. Ini sudah berapa lama Bapak produksi? Ini sudah sorghum? tahun ketiga Ibu, sudah tahun ketiga. Iya. Kalau Ya. saya lihat tadi di belakang itu kan tidak hanya beras atau tepung, udah banyak. Apa aja Pak yang Bapak produksi di sini? Ya kalau di sini saya produksi ada 3 jenis produk. Yang pertama itu beras sorghum. Yang kedua tepung sorghum itu untuk pembuatan berbagai jenis kue. Dan yang terakhir itu untuk sereal sorghum. Sereal sorghum itu susu. Itu kita konsumsi sehari-hari. Jadi untuk promosi berarti Bapak juga tidak hanya ini ya Pak, tidak hanya pameran aja, berarti punya online promosi gitu? Ya, jadi selain saya pakai promosi itu, juga saya pakai media FB Bu. Facebook. Pakai Facebook. Ya, Facebook. pakai Jadi Facebook. Bapak posting di situ? Posting di Facebook, ya. Kalau saya dulu pernah ke sini Pak, 2 tahun lalu saya ingat tidak ada sinyal di Adonara ya Pak, susah. Sudah berapa lama Bapak rasakan di sini sinyalnya sudah bagus Pak?
Kalau sinyal terus terang ibu datang ya waktu tahun 2018 atau 2017 itu memang sinyalnya agak kurang begitu baik. Tetapi dengan adanya sekarang kurang lebih 1-2 tahun terakhir ini sinyal sudah agak baik, sudah agak baik ibu ya. Ada manfaatnya untuk Bapak tidak perbaikan sinyal itu? Atau dulu perjuangannya Bapak saat belum ada sinyal seperti apa, terus sekarang sudah mudah seperti apa? Jadi terus terang ibu waktu sinyalnya masih susah itu, saya sudah produk di sini sudah jadi, terpaksa saya foto. Kemudian saya mau kirim, saya punya produk ini kirim lewat bagaimana? Terpaksa saya harus ke pantai untuk di pantai itu kan cari sinyal saya kirim saya punya produk ini dan ternyata setelah saya kirim banyak posting masuk bagaimana pacaran ini ya pesan sudah mulai pesan itu lewat akun FB jadi saya punya akun FB nama Hendrikus Eko jadi di situ mereka langsung cari gitu. Tapi sekarang sudah tidak usah ke pantai ya Pak? Iya sekarang sudah tidak. Ada 45 petani sorghum di bawah kelompok yang diketuai Hendrik dan terbagi di 6 desa di Adonara. Gagal panen pada beras dan jagung mengalihkan para petani untuk menanam sorghum dan bahkan mampu mengangkat taraf hidup mereka. Selain menjadi campuran beras untuk makanan pokok, sorghum dapat diolah menjadi tepung roti dan juga sereal, yang kini sedang diperkenalkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk mengurangi stunting. Data Departemen Kesehatan menyebut sorghum lebih unggul nilai gizinya dibandingkan dengan nasi. Kandungan protein, kalsium, zat besi, dan juga vitaminnya lebih tinggi daripada beras. Namun kandungan gula dan kalorinya lebih rendah, menjadikannya makanan alternatif yang sehat. Maaf mengganggu sebentar Bapak dan Ibu-Ibu. Untuk membuat masyarakat mengkonsumsi sorghum ini, langkah-langkah apa yang dilakukan Pak? Karena sudah sekian tahun tidak pernah dikonsumsi lagi sehingga generasi muda yang lahir 20 tahun terakhir itu tidak familiar dengan pangan ini. Karena itu kita mau supaya ke depan itu generasi muda bisa mengkonsumsinya. Lalu kita kemudian mengadvokasi ke pemerintah daerah untuk penurunan stunting dan ternyata Pak Bupati menyambutnya sehingga dari awal anak-anak ini dibiasakan untuk makan sorghum sejak kecil sehingga kalau dia dewasa pun dia sudah. Biasa. Sudah ada data ini Pak yang dihitung untuk setelah mengkonsumsi sorghum, apakah memang tingkat stuntingnya turun gitu Pak? Kita start tahun 2016 di Flores Timur itu persentase stunting menurut Riskesdas itu 36%. Terakhir kemarin di bulan Agustus di Flores Timur itu posisi sudah turun menjadi 24,8%. Perjalanan kami di Flores Timur berakhir di Pulau Adonara. Sebuah ekspedisi yang mengawali perjalanan kami di Nusa Nipa, Pulau Flores yang diselimuti keindahan alam. Dan juga membukakan mata akan adanya harapan untuk sebuah kemajuan dari pemanfaatan akses internet yang tersedia. Metro TV, knowledge to elevate. Metro TV, knowledge to elevate.